Insya Allah pada sesi kali ini kita akan melakukan seksi webinar ya dengan tema segmen Islamic Economic Session ya. Nah, di mana tema ini, di mana topik ini merupakan salah satu dari 7 segmen webinar inspirasi Ramadan yang diadakan oleh Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan literasi para peserta tentang berbagai ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, topik atau tema dari Inspirasi Ramadan yaitu Green Zakat dan Wakaf. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah akan diisi oleh narasumber yang kita. Beliau adalah Bapak Dr. Irfan Shoki Beg, SPMSC EC. Beliau merupakan dosen pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Deputi Sekretari General of World Zakat dan Wakf Forum WZWF, dan Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia. Untuk latar pendidikan beliau, beliau S1 Sosial Ekonomi Agribisnis Institut Pertanian Bogor 2022. Lanjut S2 beliau Ekonomi Islam di International Islamic University Islamabad, Pakistan 2005. Dan S3 beliau di Ekonomi Islam International Islamic University Malaysia pada tahun 2010. Beliau juga telah mempublikasikan beberapa jurnal baik internasional maupun nasional. Ya, mungkin sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, insya Allah pada pagi hari ini Pak Irfan jadi pemateri ya. Insya Allah dengan topik yang menurut saya Masya Allah banget tentang green economy dan zakat itu. Green zakat dan wakaf. Maaf, maaf. Gimana Pak? Udah siap untuk mengisi materi pada Hmm. pagi hari ini? Ya, insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Ya. Oke, langsung saja ya kita serahkan kepada Pak Irfan. Berat Pak Irfan, tafadhol. Syukur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Abdul Munif, Ketua DKM Al-Huriyah, yang saya hormati para pimpinan DKM dan juga CBS IPB yang hadir dalam kesempatan kajian pagi ini, juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para peserta webinar yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus ya menjalankan ibadah saum, dan sekarang sudah hari yang ke-22. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan sharing sesuai dengan amanah yang diberikan oleh panitia. Saya akan sharing terkait dengan bagaimana upaya kita ya dalam mengembangkan green zakat and wakaf ya. Dan secara konseptual memang eh, konsepsi green zakat dan green wakaf ini adalah konsepsi yang relatif baru ya, baru kita kembangkan dalam 3 tahun terakhir, diawali dengan green wakaf ya, di mana kebetulan kami yang menyusun ya konsep green wakaf kerjasama dengan UNDP dan Badan Wakaf Indonesia, dan dokumennya bisa diakses secara online. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, nah tinggal ketik saja di Google Green Wakaf Framework, maka nanti akan ketemu dokumen Green Wakaf Framework yang kami kembangkan ya, dan itu available di baik di website UNDP maupun juga websitenya Badan Wakaf Indonesia. Dan yang kedua, berkolaborasi ya dengan BSI dan juga Basnas dan UNDP. Nah, kita juga sedang dalam proses pengembangan Green Zakat.
framework ya, dan ini juga Cibes ya terlibat dan berperan dalam pengembangan Green Zakat Framework. Nah, ini adalah di antara ikhtiar kita ya untuk semakin meyakinkan kepada semua stakeholders yang ada ya, baik pemerintah, masyarakat, dunia industri ya, bahwa keberadaan instrumen-instrumen dalam ekonomi syariah termasuk ekonomi sosial syariah itu memiliki dampak dan dapat ya diselaraskan dengan kesepakatan-kesepakatan global maupun nasional ya, terutama nantinya dalam kaitan dengan pencapaian SDGs ya, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya, dan juga kesepakatan lain seperti bagaimana kita bisa meraih ya, mendapatkan net zero emission misalnya di tahun 2060 ya, di mana kita memerlukan semua domestic resources yang ada ya untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, tentu di antara domestic resources ini termasuk di antaranya zakat dan wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah relevan mengaitkan zakat dan wakaf dengan isu-isu terkini? Karena kalau tidak kita komunikasikan dengan baik, nanti khawatirnya akan muncul persepsi bahwa negara ini lagi kesulitan dana, sehingga langsung menyasar zakat dan wakaf, begitu ya, untuk menambal kebutuhan dana yang sangat besar. Nah, tentu itu bukan ke sana ya. Tentu kita harus melihat secara substansi sebenarnya kalau kita bicara ekonomi syariah ya, dinamika yang terkait dengan SDGs ya, kemudian sekarang juga berkembang ESG investing ya, itu sebenarnya adalah konsepsi-konsepsi yang secara fundamental tidak bertentangan dengan konsepsi dasar ya, di dalam ekonomi syariah ya. Kenapa tidak bertentangan? Karena sebenarnya kalau kita melihat ya 17 tujuan pembangunan ya tentu ada beberapa catatan ya. Catatan beberapa tujuan pembangunan yang memang perlu penyesuaian-penyesuaian supaya dia sesuai dengan syariah ya. Apa namanya? Secara umum dia sebenarnya inline dengan konsepsi dasar dari Maqasidus Syariah ya, dan sekarang ini konsep Maqasidus Syariah ini bisa kita expand ya menjadi Hifzus Sittah ya, kan sekarang yang konsep yang sangat terkenal ini kan Hifzul Khamsah ya, protection of the five, yang konsep ini disusun oleh Imam Ash-Shatibi. Boleh nggak nambah jadi satu? Boleh ya. Karena ini bukan konsep yang baku ya, dia bisa berkembang. Karena kalau kita melihat konsep Maqasidus Syariah sendiri juga pembahasannya tidak ada ya di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in itu belum. Baru di generasi keempat ya muncul ya diskursus mengenai Maqasidus Syariah. Nah, sehingga dengan berbagai konsep perdebatan ilmiah ya di antara para ulama kita, nah ternyata yang paling kuat adalah konsep yang Hifzul Khamsah. Mulai dari Hifzuddin, ya, perlindungan agama, perlindungan diri, Hifzun Nafs, Hifzul Akal, perlindungan akal, Hifzun Nasl, perlindungan keturunan, dan yang kelima adalah Hifzul Mal, perlindungan harta. Apa maksudnya Maqasidus Syariah itu? Jadi semua aktivitas ekonomi yang diatur dalam ajaran Islam tujuannya melindungi kelima hal ini. Jangan sampai kita berekonomi tapi merusak agama. Jangan sampai kita berekonomi, berbisnis, tapi merusak diri. Jangan sampai kita berekonomi, berbisnis, tapi merusak akal, merusak keturunan, ya, atau merusak harta itu sendiri. Dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dipastikan akan menciptakan kerusakan. Ya, praktek ekonomi ribawi akan merusak lima hal ini. Agamanya akan rusak, jiwa yang terkotori oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat pasti akan rusak. Ya, cara berpikir akan rusak. Rusak ini tidak mesti rusak secara fisik menimbulkan penyakit ya, tapi rusak di sini adalah rusak cara berpikir, rusak diri,
sensitivitas terhadap maksiat akan semakin menipis dan sebagainya. Dan Yusuf Qaradawi dan almarhum ya, Yusuf Qaradawi rahimahullah dan beberapa ulama kontemporer juga mengusulkan ya maqasid yang keenam. Makanya ada konsep baru yang disebut dengan hifzus sittah. Apa? Yaitu adalah hifzul bi'ah ya, yaitu protection of the environment, perlindungan terhadap lingkungan. Karena pada dasarnya syariah itu didesain untuk menjamin adanya perlindungan lingkungan. Sehingga tidak dikatakan sebagai ekonomi syariah kalau aktivitas ekonominya merusak lingkungan. Tidak dikatakan sebagai ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Quran ketika praktek bisnis yang dikembangkan ya itu malah menciptakan kerusakan jangka panjang ya, mengakibatkan hancurnya keseimbangan ekologis misalnya. Nah, sehingga ini yang perlu untuk disadari. Nah, karena itu begitu muncul 17 Goals of Sustainable Development, begitu muncul konsepsi mengenai Environmental Social Governance atau ESG konsep ya, maka sebenarnya hal-hal ini itu sangat terkait dengan Maqasidus Syariah yang 6 tadi ya, yang 6 tadi. Ya, jadi bicara lingkungan, sosial, tata kelola, nah itu pada dasarnya adalah bagian dari Maqasidus Syariah. Nah, jadi karena itu secara konseptual ya sebenarnya ini sudah inline. Tinggal nanti bagaimana formulasi konsepnya ini, begitu ya. Yang ini mungkin perlu untuk terus kita perkuat dan ini bisa menjadi diskursus publik begitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya tentu kita semua sudah tahu ya bahwa hari ini kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Ya, tantangan dari sisi perubahan iklim misalnya, ya. Bagaimana kenaikan suhu, ya, kenaikan suhu itu juga bisa berdampak, ya, berdampak kepada produksi pertanian yang juga ini nanti ujungnya kaitannya dengan aspek ketahanan pangan, ya, berdampak juga terhadap aspek kesehatan, ya, terhadap ketersediaan air misalnya, ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada proyeksi-proyeksi ya bagaimana kalau terjadi kenaikan suhu dan apa dampak yang akan dirasakan. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi concern kita karena kita hidup di bumi ini, begitu ya. Nah, kita hidup di sini oleh Allah ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, khalifatullah fil ard, ya, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian meminimalisir karena sesungguhnya apapun yang terjadi hari ini pada dasarnya itu adalah akibat perilaku kita sendiri ya. Jadi akibat perilaku kita sendiri, akibat industrialisasi dan pengembangan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak ramah lingkungan misalnya ya. Nah, itu kan semuanya adalah akibat perilaku kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kata Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bahwa kerusakan-kerusakan itu terjadi karena perilaku kita. Nah, termasuk situasi tantangan apa namanya perubahan iklim ini ya, dan bahkan Kementerian Keuangan juga sudah memetakan ya bagaimana tingkat kerentanan perubahan iklim, peta kerentanan perubahan iklim Indonesia. Yang ini tentu juga akan memberikan dampak secara ekonomi ya, dan juga akan menambah beban ya bagi APBN ya, karena kan hal seperti ini perlu ditangani dengan baik begitu, dan belum lagi ancaman-ancaman yang muncul ya. Nah, sehingga ketika kita melihat situasi Indonesia ya dengan peta kerentanan ini ya kita melihat bahwa memang kita perlu melakukan sesuatu ya untuk memperbaiki situasi yang ada ya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi ya yang apa yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini. Dan ternyata uh, perubahan iklim ini juga mengancam ya kehilangan apa namanya mengancam perekonomian ya. Ada potensi apa namanya kehilangan PDB ya itu sampai 30% ya di tahun 2070. Jadi kalau kita membiarkan existing condition untuk terus
terjadi, ya, maka ada proyeksi kita akan kehilangan PDB. Artinya kalau kehilangan PDB, ini dampaknya luar biasa, ya. Dampak sosialnya akan luar biasa, ya. Dampak terhadap pengangguran akan semakin meningkat, ya. Dampak terhadap tingkat kemiskinan itu juga akan naik, gitu ya. Dampak terhadap kesenjangan akan semakin besar, yang nanti ujungnya akan memberikan beban ekonomi yang sangat berat. Ya, sementara dengan kehilangan PDB ini, potensi penerimaan negara, ya, baik pajak maupun bukan pajak, itu juga mengalami tekanan, sehingga ruang fiskal kita semakin menyempit. Nah, jadi karena itulah kita harus melakukan langkah serius, ya. Nah, termasuk langkah serius ini adalah bagaimana kita memanfaatkan instrumen zakat dan wakaf, ya. Instrumen zakat dan wakaf supaya eh, kita bisa memitigasi, ya, berbagai tantangan dan ancaman tadi, ya. Jadi ancaman tantangan banyak, ini contoh saja, ya, perubahan iklim ini contoh saja, ya, salah satu contoh. Kalau tidak kita atasi itu dampaknya luar biasa, bisa kemana-mana, ya. Nah, dan dana yang diperlukan itu sangat besar, ya, 322 miliar US dollar. Nah, tentu kalau mengandalkan anggaran pemerintah akan sangat sulit, ya. Makanya perlu dikembangkan satu konsep yang disebut dengan blended financing, ya. Nah, blended financing ini artinya nanti dalam prakteknya kita bisa memanfaatkan sumber-sumber dana yang potensial, ya. Nah, antara lain adalah zakat dengan wakaf, ya. Nah, memang yang kaitan dengan lingkungan, ya, perubahan iklim, sebenarnya program-program zakat maupun wakaf itu sudah banyak, ya, sebenarnya yang kaitannya dengan dengan upaya kita, ya, menjaga keseimbangan ekologis, ya, itu sebenarnya sudah banyak, tetapi memang yang skalanya adalah skala yang besar dan impactful. Nah, ini relatif belum terlalu banyak, masih sangat terbatas begitu. Nah, sehingga kita perlu terus dorong, nah, termasuk juga dari sisi kebijakan, ya, dari sisi kebijakan, dari sisi kerangka hukum, ya, itu memang belum sepenuhnya mendukung proses integrasi zakat dan wakaf ini, ya. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting. Nah, karena itu zakat dan wakaf ini perlu untuk terus kita dorong. Nah, kenapa zakat wakaf ini penting? Ya, karena alhamdulillah, ya, tren pengelolaan zakat itu terus meningkat. Demikian pula tren pengelolaan wakaf terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan mereka punya potensi yang sangat besar. Ya, kalau dengan studi, ya, yang dilakukan Basnas dengan potensi 327 triliun, ya, dan juga potensi wakaf uang minimal 180 triliun, sebenarnya kita punya setiap tahun itu 500 triliun, ya, potensi. Jadi kalau misalnya kita dorong, ini luar biasa, ya. Dan yang menarik, walaupun terjadi krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat, tapi yang namanya pengumpulan zakat itu terus meningkat. Ini memang sangat menarik, ya, kalau kita lihat. Demikian pula pengumpulan wakaf itu juga terus meningkat. Ini sangat menarik. Artinya di tengah gelombang PHK yang terjadi, akan selalu ada kelompok, ya, yang diuntungkan secara ekonomi, ya, ketika kita misalnya contoh terjadi pandemi kemarin. Itu kan multiple crisis. Ya, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Dalam sejarah Republik Indonesia ini kita sudah 3 kali kan pertumbuhan ekonomi negatif. Di tahun 1963 minus 2,4%, di tahun 98, ya, akibat krisis sampai minus 13%, dan kemarin di tahun 2020-2021, ya. Nah, kita juga pertumbuhan sempat minus. Tapi apa yang terjadi? Pengolahan zakat malah meningkat, gitu ya. Pengumpulan zakat meningkat, pengumpulan wakaf meningkat. Dana pihak ketiga yang ada di bank, baik bank konvensional maupun bank syariah juga meningkat. Begitu. Kan logikanya turun. Artinya ada kelompok-kelompok yang memang
mendapatkan tidak sepenuhnya terkena dampak negatif krisis. Nah, sehingga wajar kalau kemudian kelompok-kelompok ini ya itu meningkatkan spending belanja mereka dan terutama belanja sosialnya ya dalam bentuk penunaian ibadah ziswaf. Nah, jadi karena itu ini hal yang sangat menarik. Kita punya potensi, tinggal bagaimana kita dorong dan kita perkuat ya pengelolaan zakat dan wakaf ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya kalau kita melihat perkembangan pengelolaan zakat, alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu ada institusi zakat, ya, baik Basnas maupun lembaga amil zakat. Ya, jadi lebih dari 1.000 ya kantor lembaga zakat resmi yang ada yang beroperasi di Indonesia. Ya, jadi artinya perkembangan dari sisi kelembagaan ini sangat baik ya, sangat luar biasa. Yang ini tentu kalau kita optimalkan ini akan menjadi jaringan ya yang bisa kemudian ikut berpartisipasi dalam penguatan upaya-upaya kita ya terkait dengan green development ini. Demikian pula ya perwakafan juga menunjukkan geliat walaupun dari sisi perkembangan ini kalau saya boleh ya melihat wakaf ini 10 tahun tertinggal dari zakat. Tapi sekarang trennya juga terus meningkat. Nah, sehingga ini tentu memberikan satu peluang ya kalau kita bisa integrasikan dengan baik, maka paling tidak kita bisa punya sumber daya untuk memitigasi ya perubahan iklim ini dan tentu fokus utamanya adalah pada bagaimana kita bisa menjaga agar kelompok yang paling rentan yaitu kelompok miskin itu bisa bisa kita jaga ya dengan sebab pengembangan zakat dan wakaf ini. Nah, ini yang saya katakan tadi ya trennya meningkat ya. Bayangkan itu di periode 2020-2021 misalnya ya angka pengumpulan zakat naik terus 12,5 triliun, naik ke 14,12 triliun ya secara nasional ya Bapak Ibu. Kemudian 2022 sampai ke 22 triliun ya 2023 33 triliun dan 2024 itu sekitar 41 triliun secara nasional. Nah, demikian pula ya pengumpulan wakaf uang juga mengalami lompatan yang dahsyat ya. Dari 255 naik kira-kira 3 kali lipat ya di periode 2018-2021 dan naik 2 kali lipat dalam setahun ya. Dan naik lagi ya mungkin sekarang sudah tembus 3 triliun ya di akhir 2024. Nah, jadi trennya tren naik gitu ya. Trennya tren naik. Nah, sehingga kita perlu untuk memperkuat ini semua ya. Nah, demikian pula dari pengelolaan zakat ini ya. Ini alhamdulillah ya Cibes sudah ada model Cibes ya, ada indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut yang dikembangkan Cibes dan ini digunakan secara resmi oleh Basnas ya dan BWI. Nah, indeks Cibes juga menunjukkan adanya improvement dari sisi kesejahteraan mustahik. Baik dengan menggunakan standar garis kemiskinan resmi versi BPS pemerintah ya maupun juga menggunakan standar hak kifayah ya. Hak kifayah ini adalah satu standar yang dikembangkan oleh Basnas untuk menilai atau mengevaluasi ya kemampuan mustahik dalam unit kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar garis pemenuhan kebutuhan hidup minimal, minimum to survive ya. Itu yang kita sebut dengan hak kifayah dan angkanya jauh lebih tinggi daripada standar garis kemiskinan BPS. BPS kan cuma 582.000 ya per kapita per bulan begitu dan ya mungkin sekitar 2,5 jutaan ya kalau kita lihat dalam konteks per keluarga per bulan. Nah, kalau hak kifayah di atas itu ya tetapi di bawah nisab. Nah, kalau nisab itu berarti berapa yang bisa ditransformasikan menjadi muzaki. Memang angkanya masih sangat kecil, tapi kalau dari sisi improvement, kalau dari sisi pengentasan kemiskinan pemerintah sih sudah signifikan ya upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Nah, karena itulah melihat performa dan perkembangan zakat dan wakaf yang menunjukkan tren yang positif,
maka saatnya kita juga memperkuat ya konsep dan aplikasi dari zakat hijau maupun wakaf hijau. Nah, kami di Cibes ya, saya sebagai salah seorang peneliti Cibes ya, kita di Cibes ini sedang dalam proses ya menyusun Green Zakat Framework ya. Dan ini adalah definisi sementara ya yang kita kembangkan ya, bahwa zakat hijau itu pada dasarnya adalah kita bicara mengenai ya collection dan distribution dari zakat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan ekologis, dan untuk menyejahterakan mustahik ya penerima zakat melalui berbagai program ekonomi berkelanjutan. Nah, jadi eh, lewat definisi ini kita ingin ya bahwa dampak sosial ekonomi terhadap kondisi mustahik itu apa namanya bisa selaras dengan upaya kita untuk terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologis. Nah, jadi ini perlu ada penyelarasan seperti ini sehingga kegiatan-kegiatan dan program-program zakat ya, baik program yang sifatnya konsumtif ya, konsumtif itu artinya yang short term, jangka pendek dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik atau al-hajah al-masah ya, maupun program produktif yang sifatnya long term yang orientasinya adalah untuk pemberdayaan sekaligus mentransformasi mustahik jadi muzaki, itu semua inline ya, tidak ada yang secara diametral menciptakan problem ya terhadap upaya kita menjaga kelestarian lingkungan. Nah, termasuk nanti di program-program pemberdayaan mustahik ya, itu misalnya ya bagaimana program pemberdayaan pangan saat ekonomi ya. Nah, itu apa namanya program pemberdayaan ekonomi ya, misalnya didesain harus ramah lingkungan ya. Misalnya pemberdayaan program kulinernya Mustahik ya. Nah, itu kita harus dorong ya bagaimana pemanfaatan plastik bisa diminimalisir. Nah, itu contoh ya. Ya, karena itu kan bisa jadi isu ya dalam konteks keseimbangan ekologis ya. Nah, jadi harus ada upaya ke sana gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu untuk terus dikembangkan dan juga termasuk bukan hanya untuk mustahik ya, termasuk juga kita perlu melakukan sosialisasi kepada para muzaki ya, baik muzaki individu ya maupun juga muzaki badan ya, bahwa mereka juga berkewajiban ya. Misalnya ada perusahaan-perusahaan pengolahan makanan ya. Bagaimana limbah olahan makanannya itu misalnya ya itu diminimalisir ya atau harus dikelola supaya dia tidak merusak lingkungan ya, atau juga misalnya zakat perusahaan tambang ya. Perusahaan tambangnya harus dipastikan ya bahwa mereka memastikan limbah dari proses pengolahan hasil tambangnya itu juga betul-betul diatur dengan baik sehingga tidak memberikan negatif impact ya. Nah, seperti ini perlu untuk kita lakukan ya, sosialisasi seperti itu supaya orang semakin yakin ya, semakin sadar bahwa Islam itu memang memerintahkan ya, yang namanya hifzul bi'ah itu memang sesuatu yang yang bisa dan itu menjadi bagian dari ajaran Islam. Jadi nggak mungkin disebut Islami kira-kira ya, ya kalau perusahaan itu atau orang itu ya perilakunya, behaviornya, aktivitas ekonomi dan bisnisnya justru malah menimbulkan pencemaran lingkungan, menimbulkan polusi misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita kembangkan. Nah, kemudian yang wakaf hijau juga eh, sudah secara konseptual ini juga sudah kita kembangkan dan halnya sama juga ya. Bagaimana aset wakaf ini baik wakaf fix aset maupun juga wakaf uang ya dan surat berharga misalnya itu dimanfaatkan dan diberdayakan, didayagunakan ya untuk menciptakan tadi ya keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, tapi juga di sisi lain dia tetap bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. Nah, ini
sesuatu yang saya kira perlu untuk kita dorong ya dan kita kembangkan, dan juga kita desain bagaimana misalnya program-program ya, upaya-upaya untuk memobilisasi sumber daya wakaf ini ya, eh, agar dia inline dengan upaya pembangunan hijau yang kita lakukan. Ya, jadi ini yang diantara yang perlu untuk kita lakukan ya. Bagaimana misalnya tadi pengumpulan wakaf uang yang sudah mungkin insya Allah tembus 3 triliun itu ya, kemudian dimanfaatkan untuk diinvestasikan pada proyek-proyek ya, hijau begitu. Atau kalau dalam bahasa yang lain juga bisa proyek-proyek biru, hijau biru lah ya. Nah, itu harus kita terus dorong ya, supaya perannya terhadap upaya upaya-upaya pembangunan hijau ini bisa terus makin signifikan. Dan beberapa sudah ada ya contoh-contoh aplikasi ya di berbagai lembaga zakat. Ini sebagai contoh saya ambil yang programnya Basnas. Las yang lain saya kira juga sudah ada program kayak Easy ya, Inisiatif Zakat Indonesia. Saya yakin sudah punya ya berbagai program ya. Bagaimana misalnya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan ya, dan pada saat yang sama ini juga kelestarian alam tetap terjaga. Nah, ini juga sudah berjalan ya beberapa program-program ya yang sudah dilakukan levelnya pada level mikro ya di berbagai wilayah di Indonesia, yang tentu tadi ya kita perlu dorong, kita perlu tingkatkan ya, jadi kita bicara scaling up dari program-program ini. Demikian pula ekosistem wakaf hijau ya, dengan proyek-proyek yang sekarang juga terus dikembangkan ya, supaya tadi ide green wakaf ini ya tidak hanya berhenti pada sisi konsep tapi juga bisa dikembangkan ya. Dan kolega kita di FEM ya, Pak Holifah juga sudah mengembangkan hutan wakaf ya. Nah, itu juga bagian dari aplikasi green wakaf. Alhamdulillah ini programnya juga dikerjasamakan dengan FEM ya, dengan Departemen Ekshar. Nah, ini juga saya kira sangat baik ya sebagai satu evidence bahwa aplikasi Green Wakaf itu juga sudah dilaksanakan, dan ide wakaf hutan ini juga sangat baik ya, karena ini adalah ide yang sangat brilian. Nah, tinggal tadi ya scaling up-nya. Bagaimana kemudian pilot-pilot project yang pada level mikro, nah ini kita bisa perluas ya menjadi satu gerakan nasional, dan bisa jadi ya dengan konsep wakaf hijau ini juga kalau kita bisa kembangkan ya, eh, apalagi disinkronkan, misalnya contoh wakaf dengan sukuk negara ya. Itu kan ada namanya CWLS ya, cash wakaf link suku. Nah, sebenarnya CWLS itu bisa jadi sarana ya untuk memperkuat green development, dan bahkan tidak hanya itu ya, dia bisa kita desain untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Misalnya bagaimana mencegah laju konversi ya, konversi lahan pertanian produktif. Nah, itu dengan wakaf itu sangat mungkin. Nah, kenapa enggak misalnya underlying project ya, atau underlying aset dari penerbitan cash wakaf link sukuk itu diarahkan kepada green development. Ya, kan underlyingnya itu kan bisa aset, fix aset ya, barang milik negara, bisa juga project. Nah, project itu misalnya dia bisa jadi underlying penerbitan sukuk. Nah, proyek itu misalnya contohnya proyek wakaf lahan pertanian yang produktif supaya menahan laju konversi. Kalau kita bisa kumpulkan 1-2 triliun, maka itu bisa mengkonversi berapa hektar lahan pertanian di mana, di wilayah mana bisa. Ya, kan penerbitan sukuk ini sudah sekitar 2.000 triliun ya. Ya, dan itu kecenderungannya akan terus naik dan selalu oversubscribe. Ya, apapun yang terjadi ya di capital market industry ya, IHSG turun dan sebagainya. Tapi kalau sukuk ya, apalagi sukuk negara itu selalu oversubscribe.
Nah, termasuk juga sukuk global, ya, global sukuk dari yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau kita bisa sinkronkan dengan wakaf ini, ya, dengan spesifik underlying project-nya tadi, misalnya contoh kita ingin menahan laju konversi sekian hektar, sekian puluh ribu, ratus ribu hektar, ya, itu bisa di-maintain fungsinya, ya, itu bisa dengan apa? Dengan konsep green wakaf ini yang dikombinasikan dengan green sukuk. Karena green sukuk juga kan sudah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan kan sejak 2018, ya, dan angkanya triliunan, sangat besar, ya. Cuman memang kebanyakan yang green sukuk itu lebih ke proyek-proyek clean energy, ya. Nah, apa namanya, yang langsung ke ketahanan pangan itu relatif tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya bisa menjadi solusi way out. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan dalam konteks penguatan agenda zakat dan wakaf hijau ini? Pertama, tentu kita harus, ya, dorong terus yang namanya literasi dan edukasi. Ini menjadi penting, ya. Ini untuk menciptakan satu pemahaman, ya. Dan literasi dan edukasi ini ya bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga termasuk kepada para praktisi. Praktisi zakat, lembaga zakat, praktisi wakaf, lembaga wakaf, ya. Nah, itu perlu memahami, ya. Dan masyarakat ya tentu baik masyarakat muzaki atau wakif, ya, orang yang berzakat dan orang yang berwakaf, maupun juga kelompok mustahik dan mauquf alaih, ya, penerima manfaat zakat, mustahik, penerima manfaat wakaf, mauquf alaih. Nah, itu harus terus kita lakukan edukasi supaya literasi mereka meningkat, pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk mencegah jangan sampai menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Kan kebayang kalau 30% PDB hilang di 2070, itu impact-nya dahsyat, ya, terhadap situasi ekonomi kita, ya, terhadap masa depan. Makanya edukasi ini penting supaya masyarakat sadar, ya. Kalau kita lalai terhadap tadi, ya, meminimalisir polusi, terhadap buang sampah misalnya kita lalai, maka yang akan menderita adalah anak cucu kita karena kita belum tentu hidup kan sampai 2070, ya. Belum tentu hidup kita sampai 2070, ya. Apa mungkin kita sudah wafat, anak-anak kita yang akan melanjutkan, cucu-cucu kita yang akan melanjutkan, dan mereka akan terkena dampak gara-gara kelalaian yang kita lakukan hari ini. Nah, itu edukasi menjadi penting. Nah, yang kedua, juga penguatan tata kelola, ya, tata kelola kelembagaan zakat dan wakaf, ya, dan inovasi program dan produk, ya. Ini penting, ya, tata kelola penting karena ini nanti kaitan dengan governance, dengan trust, dengan accountability, ya. Itu sangat krusial kalau di dunia Ziswaf, ya. Trust and accountability itu dua hal yang sangat krusial. Nah, makanya ini perlu diperkuat dengan governance yang baik. Dan inovasi itu penting. Ya, di dalam Green Wakaf Framework yang kami tulis, kami memberi contoh, ya, terkait dengan alternatif pengembangan clean energy, ya, berbasis Tamanu misalnya, ya. Dan udah ada pilot projectnya, ya, oleh alumni IPB juga, Pak Muhaimin Iqbal, ya. Beliau mantan direksi dari perusahaan asuransi syariah, ya. Itu sudah mengembangkan di kawasan berapa hektar saya lupa, ya, dan itu sudah menghasilkan pilot project. Ini skalanya mikro, ya. Nah, ini kalau misal kita bisa komunikasi dengan Pertamina yang lain-lain gitu, ya, mungkin ini bisa bagus. Nah, ini contoh inovasi produk, ya. Nah, cash wakaf link sukuk itu contoh inovasi produk. Cash wakaf link deposit misalnya, ya, kan IPB sekarang udah ngembangin nih, ya, di seri pertama unit wakaf dengan himpunan alumni dan BSI itu bisa mengenerate 20 miliar. Manfaatnya itu untuk yang seri pertama itu 100% untuk beasiswa. Bisa aja nanti, ya, kita kembangkan cash wakaf link deposit kerjasama dengan industri keuangan, tapi nanti manfaatnya misalnya untuk pengembangan green wakaf, kan bisa begitu, ya. Nah, ini contoh inovasi-inovasi yang perlu terus kita dorong. Dan yang ketiga tentu adalah dukungan kebijakan, ya. Kita bersyukur, ya, alhamdulillah di POJK 26 tahun 2024
itu di pasal 70 itu sudah ada ya bahwa bank syariah boleh jadi nazir wakaf. Ini saya kira satu hal yang sangat menggembirakan. Tinggal kita menunggu bola di BWI dengan Kementerian Agama ya bagaimana merealisasikan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK ya supaya bank syariah diberikan kesempatan menjadi nazir wakaf. Selama ini bank syariah menjadi LKSPWI, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Apa bedanya? Kalau LKSPWI itu hanya rekening aja ya. Owner dari rekeningnya adalah lembaga nazir ya. Nah, dengan menjadi nazir, bank wakaf bisa, bank syariah itu bisa dia mengumpulkan wakaf, menyalurkan untuk pembiayaan-pembiayaan produktif, ya, wakaf produktif. Nah, ini perlu kita dorong karena nanti dia akan bisa masuk juga ya ke dalam pembiayaan aset-aset wakaf ya yang idle supaya dia bisa diberdayakan secara ekonomi, dimanfaatkan secara komersial, tapi sisi sosial lingkungannya itu bisa tetap terjaga. Nah, ini dukungan kebijakan jadi penting. Makanya kita perlu terus sosialisasikan supaya mereka bisa ikut mensupport. Ya. Nah, makanya ini yang di antara yang kita lakukan. Nah, khusus mengenai tata kelola, sebenarnya kita sudah punya banyak referensi. Ya, kami di World Zakat and Wakaf Forum, saya kebetulan sebagai Deputi Sekjen, kita sudah mengembangkan ya Zakat Core Principles, Wakaf Core Principles, yang ini kaitan juga dengan bagaimana governance. Makanya kita mengembangkan konsep Good Amil Governance. Di sisi wakaf kita mengembangkan konsep Good Nazir Governance. Ya, nah jadi ini dua hal. Kenapa kita sebutnya Good Amil Governance dan Good Nazir Governance? Bukan Good Corporate Governance, karena Amil, Nazir, dan Corporate itu tiga entitas yang memiliki logikanya masing-masing, ya. Dan semua harus berjalan di atas logikanya. Karena logika zakat ya dengan logika komersial itu mungkin nggak sama. Komersial dalam Islam boleh, maka tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, Nazir itu dia bisa sosial, bisa komersial, misalnya begitu ya. Nah, itu tentu punya karakteristik tersendiri. Nah, sehingga kami menggunakan istilah good amil governance dan good nazir governance. Karena ini adalah bagian penting dari penguatan tata kelola. Dan kenapa tata kelola ini menjadi isu utama? Ya, tadi seperti saya katakan, ini nanti ujungnya kaitan dengan trust. Ya, ujungnya kaitannya dengan accountability. Bicara accountability, pertanggungjawaban bicara tiga jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban secara keuangan, ya kita sudah punya PSAK zakat maupun PSAK wakaf. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban secara program, ya program accountability, dia harus aksesibel, dia harus bisa dilihat oleh publik, ya seeing is believing, ya publik harus bisa akses dan melihat, ya karena dari situ kemudian mereka tergerak untuk berzakat dan berwakaf. Dan yang ketiga adalah ethical accountability, pertanggungjawaban secara etika. Nah, kalau ini bisa kita perbaiki dan kita terus tingkatkan, maka insya Allah ini akan memberikan dampak positif kepada penguatan ya pembangunan zakat dan wakaf yang ujungnya nanti adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Demikian Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Pak Irfan atas materinya. Insya Allah tadi disinggung ya, peserta semua ternyata dampak lingkungan itu berpengaruh banget ke sistem ekonomi kita gitu. Betapa perubahan iklim itu mengancam ekonomi, bahkan PDB kita 30%. Terus tadi dibahas juga tentang zakat, ya, gimana pertumbuhan zakat di Indonesia yang alhamdulillah selalu naik terus ya Pak Irfan ya. Hmm. Juga dibahas tentang bagaimana konsep zakat, zakat, green wakaf, maaf, maaf, maksudnya green wakaf ya. Wakaf trennya juga naik dari Indonesia, Masya Allah. Mungkin dari peserta webinar yang ingin bertanya, silakan ya, boleh langsung raise hand saja atau via chat, boleh ya, peserta semuanya. Ya, ada Profesor Abdul Munif ya, kepada Pak Munif, gitu silakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Eh, ya, syukran Ustadz Irfan yang sudah menjelaskan sangat bagus, luar biasa ini kayaknya. Ini hal yang baru yang terus didorong nih. Saya apa namanya? Saya mendukung sekali memang untuk green zakat, green wakaf. Mungkin nanti green economy ini
terus diperkenalkan dan terus dipacu nih Ustadz Irfan. Saya mungkin juga menambah atau minta pendapat Ustadz Irfan ini. Sebetulnya memang di IPB ini kan apa namanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mendorong pengembangan pertanian non konvensional ya, yang menggunakan ini ya Ustadz Irfan, yang menggunakan pertanian organik, kemudian pengembangan biopestiside, kemudian itu banyak sekali Ustadz Irfan. Cuman ya kadang-kadang ini tidak mudah karena kadang-kadang pengembangannya itu berlawanan ya dengan yang konvensional. Karena kalau dikembangkan yang bio itu nanti yang karena yang pestisida sintetis itu nanti nggak berkembang gitu ya. Nah ini sampai sekarang ini itu cukup cukup besar Pak Irfan potensinya bioprospecting mikrob. Kemudian apa yang sampaikan Ustadz Irfan itu juga cocok dengan tren regenerative agriculture ya, yang intinya adalah bagaimana menyehatkan lahan, menyehatkan tanah, dan itu semua menggunakan apa ya apa namanya kekayaan biodiversity kita yang juga semakin ini cuman ini Ustadz Irfan, bagaimana pemanfaatkan dana zakat maupun wakaf itu untuk riset-riset yang seperti itu Ustadz Irfan? Apakah masih memungkinkan? Karena tidak semua mendapatkan dana yang ini. Karena harus dimulai dari sana itu Ustadz Irfan. Kemudian juga sekarang ya saya sendiri dengan beberapa teman juga banyak sekali produk-produk biopesticide, biofertilizer dan lain sebagainya itu. Tapi kesulitan pengembangan dananya Ustadz Irfan. Itu apakah memungkinkan ya dengan dana ini? Karena ini inline itu dengan yang Ustadz Irfan sampaikan bahwa ini sangat penting ke depan untuk membangun pertanian yang ramah lingkungan sekaligus menjaga bumi kita itu. Mungkin itu pertanyaan para Ustadz Irfan, mungkin membuka yang lain. Syukran Ustadz Irfan. Baik, terima kasih Prof. Munif. Jadi memang saya setuju ya, kuncinya adalah di riset. Nah, sebenarnya kalau untuk wakaf sangat mungkin ya Yeah. untuk mengembangkan riset-riset tadi ya, pertanian biogeneratif dan sebagainya. Itu bisa ya untuk dikembangkan. Tinggal nanti kita perlu dorong memang ya skim-skim yang tepat ya dan bisa mengenerate semangat publik untuk berwakaf. Nah, ini yang mungkin kita juga packaging. Jadi yang kita perlukan tentu produknya ya. Seperti apa? Yang kedua packagingnya. Packagingnya misalnya bagaimana mengaitkan dua instrumen yang punya pahala abadi. Kan kalau di hadis itu kan ada tiga ya abadi yang pahala akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Sodakotin jariyatin ya pertama wakaf sedekah jariah, yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi ya ilmu yang bermanfaat. Riset itu kan nanti larinya ke ilmu yang bermanfaat. Nah ini kan Ya. kita bicara packaging. Kalau produknya bisa macam-macam, bisa cash wakaf link sukuk, nanti underlying penerbitannya bisa project riset ya, atau yang kedua cash wakaf link deposit di mana manfaat dari pengelolaan dananya itu adalah untuk riset ya, atau nanti kita bikin wakaf riset sendiri sebagai satu sumber pool of fund ya. Kan banyak nih sekarang misalnya di satu wakaf belum ada tuh wakaf riset ya. Kalau di aplikasi Satu Wakaf Indonesia ya, itu banyak tuh proyek dai, pedalaman misalnya, proyek macam-macam. Tapi yang riset belum. Nah, ini yang saya kira juga mungkin siapa tahu kan bisa apa namanya, Ya. bisa dikembangkan ya untuk apa? Untuk pengembangan wakaf riset. Mungkin IPB bisa ngasih contoh ya dengan unit wakaf dan dana sosial bisa aja nih untuk riset dibuat pool of fund tersendiri dan buat kita para wakif di satu sisi kita sedekah jariah pahalanya ngalir, yang kedua ketika riset diaplikasikan apalagi kemudian bisa dimanfaatkan ya dalam praktek kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang termasuk pertanian itu kan akan memberi manfaat. Nah, manfaat akan terus mengalir kepada kita setiap saat ya sampai kita wafat. Ini saya kira menarik nih ya. Kalau boleh nanti karena Ustadz Munif juga di MWA ya. Nah, ini bisa didorong ini
pool Iya, of iya fund Ustaz. untuk pool of fund wakaf untuk pengembangan riset-riset begitu. Ini yang saya kira sangat baik nih idenya. Ya, Allah alam. Ya, Ya. syukran Ustaz Kalau Irfan. untuk zakat bisa juga dipakai caranya gimana? Nah, itu lebih ke mahasiswanya. Kan nanti dalam Ya, praktek riset mungkin perlu biaya ya. Nah, itu kalau bisa diinlainkan misalnya dengan skripsi, tesis ya atau disertasi di mana para mahasiswa itu bagian dari fisabilillah ya. Jadi bisa tuh asnafnya fisabilillah, ya. dana zakat digunakan tadi yang mendukung penyelesaian tugas akhir mahasiswa misalnya begitu. Kalau Nah, untuk itu saya peneliti kira juga akan sangat nggak usah baik. ada honor ya Ustaz ya. Nggak ada Ah, honor kan peneliti. ya, ya tidak mesti kalau untuk zakat, tidak mesti untuk dosen ya, untuk Nah, peneliti. Tapi kalau untuk mahasiswa kan boleh, iya, iya ya, betul. boleh gitu. Jadi sangat mungkin tuh, misalnya UPZ Al-Huriyah, nah itu ada alokasi visabilillah misalnya untuk bantuan riset, ya, penyelesaian skripsi, penyelesaian apa namanya tesis misalnya, itu sangat mungkin tuh. Ya, jadi UPZ Al-Huriyah harus dipaksa untuk apa mengalokasikan secara khusus. Asnafnya ada, mustahiknya jelas ya, karena kita di kampus ini banyak mustahiknya ya. Para mahasiswa Ya, itu kan apa ya. eligible begitu untuk memanfaatkan dana itu. Ditambah tadi ya wakaf, nambah satu produk ya untuk kepentingan riset begitu. Kalau untuk Mau riset mahasiswa, bantuan riset mahasiswa sudah ada Ustaz, memang. Tapi kalau untuk yang besar ini, untuk penelitian jangka ya, panjang yang ini yang itu tadi Ustaz agak masih belum bisa ya. Makanya bagus ya, juga untuk kita anu Ustaz ya, kita desain ya. ya. Kita desain, kita explore, Hmm. ya. Kita mulai aja dulu. Nanti kan penempatan dananya bisa bisa di berbagai instrumen yang ngasih return yang cukup signifikan, misalnya itu saya kira sangat sangat mungkin ya. Dan memanfaatkan jaringan alumni juga, saya kira sangat bisa. Ya. Misalnya contoh CWLD bisa 20 M, harusnya kita bisa juga Hmm. mengenerate wakaf senilai yang sama misalnya dengan mengundang melibatkan alumni. Itu kan 20 miliar itu dari 250 berapa? 4 wakif ya. Alumni kita kan 150.000 lebih ya. Ya, ya, Nah, ya. coba misalnya apa bisa kita organize itu akan sangat dahsyat itu efeknya. Gitu. Allah alam. Keren. Syukron Pak Irfan dan Ustadz Abdul Munif atas pertanyaan jawabannya. Oke, mungkin lanjut ke eh, Pak Irfan, ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya, dari Sinta Nur. Izin bertanya Pak, regulasi apa saja yang misalnya yang belum mendukung green wakaf dan green zakat dan wakaf di Indonesia? Dari Ya, Sinta Nur. ya contohnya misalnya implementasi Undang-Undang P2SK. Bank Syariah bisa jadi nazir. Di POJK sudah mendukung, nah tinggal di Kemenagnya. Nah, jadi karena kalau yang existing regulation, kalau tidak diatur oleh Kemenag ya agak sulit berkembang. Padahal dia bisa mengenerate apa dana ya, dana wakaf yang besar. Jadi ini contoh saja ya. Nah, kemudian misalnya yang berikutnya bagaimana untuk memberikan insentif ya agar masyarakat mau semakin semangat berzakat ya. Itu perlu ada insentif pajak. Nah, sekarang ini zakat baru jadi pengurang pendapatan kena pajak sebagai tax expense, belum sebagai tax credit pengurang pajak langsung. Nah, padahal harusnya bisa begitu ya untuk diaplikasikan di situ. Nah, ini yang di antara contoh-contoh yang perlu untuk kita perbaiki sehingga nanti ada dukungan yang lebih kuat terhadap pengembangan zakat wakaf. Begitu? Oke, makasih Pak Irfan. Sama ternyata dari Bu Sinta ini ada tambahan pertanyaan lagi Pak Irfan. Negara mana yang Mm-mm. sudah bisa dikatakan berhasil untuk penerapan konsep green wakaf atau zakat ini, Pak Irfan? Ya, memang kalau negara contoh nggak ada yang ideal, ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita yang harus ngasih contoh. Kalau proyek-proyek pada skala mikro itu banyak, ya.
Kalau proyek wakaf skala makro yang besar-besar itu juga banyak, tapi kalau yang directly green itu yang belum banyak. Misalnya contoh, Zamzam Tower di Mekah itu contoh proyek wakaf ya di Saudi. Itu kan nilainya berapa triliun tuh. Ya, mungkin yang udah haji dan umroh tahu ya, Zamzam Tower itu aset wakaf ya. Dibangun di atas tanah wakaf. Nah, jadi itu contoh ya. Nah, cuman apakah dia green building? Kan belum ya rasanya ya. Rasanya sih yang saya lihat belum green building, misalnya begitu. Nah, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai contoh yang ideal untuk ini. Wakafnya oke, tapi kan karena bangunannya Zamzam Tower belum green building, ya maka belum terklasifikasikan sebagai green economic activities begitu. Nah, ini itu yang saya bilang apa namanya contoh-contoh banyak ya, tetapi kalau contoh ideal belum. Makanya Indonesia harus take the lead ya untuk kita mempraktekkan itu dengan baik. Itu aja ya. Oke, makasih banyak Pak Irfan atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Pak Irfan dari Layana Zahira. Eh, izin bertanya, terkait zakat hijau, bagaimana implementasinya untuk muzaki apa yang melakukan proses produksi yang harus dilakukan atau wajib zakat hijau? Dan kemudian penerima atau pemanfaatan zakatnya harus untuk kegiatan yang ramah lingkungan. Gitu. Itu Pak Irfan pertanyaannya. Ya, ya. Jadi gini, ini kita perlu sosialisasi dulu ya kepada muzaki, kepada termasuk pada mustahik ya. Kita perlu sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya meminimalisir limbah, polusi misalnya begitu. Jangan buang sampah sembarangan, ya mengurangi penggunaan plastik misalnya begitu ya. Ini perlu sosialisasi ya. Itu adalah bagian dari kampanye kita. Jadi zakat hijau itu tidak bisa jalan kalau kita nggak melakukan sosialisasi, edukasi, sehingga literasi masyarakat meningkat. Kemudian dari sisi praktek program juga kemarin kan mahasiswa doktoral IPB Pak Rizal Bahara tuh dari PSL sudah mengembangkan indeks HLARG ya, H large ya, yang ternyata salah satu komponennya selain halal, ya itu juga ada kaitannya dengan apa yang hijau begitu ya. Nah, jadi itu saya kira bagus juga sehingga nanti kalau kita mengembangkan program pemberdayaan mustahik untuk pengembangan usaha kuliner mustahik misalnya begitu. Nah, indeks ini bisa diaplikasikan ya. Atau nanti misalnya pengembangan program-program pangan ya berbasis zakat. Nah, itu juga apa bisa jadi alat ukur ya untuk kemudian apa menjadi satu eh, parameter ya referensi bagi pengelola zakat supaya dia dalam desain programnya betul-betul memperhatikan aspek environmental sustainability begitu ya. Jadi intinya kita harus melakukan sosialisasi karena sebenarnya suka tidak suka Islam itu memang sudah menegaskan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi kita ingin selamatkan juga muzaki, muzaki bagus di satu sisi dia berzakat ya menjalankan kewajiban agamanya, tapi di sisi lain jangan sampai pahalanya dikotori dengan perilakunya ya yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu yang mungkin perlu kita sosialisasikan ya. Begitu. Oke, syukron Pak Irfan atas jawabannya. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Bu Farida Dewi. Assalamualaikum, Tat. Mohon izin bertanya terkait dengan implementasi Green Wakaf yang masih banyak di sektor energi. Bagaimana kemudian ini mulai digeser ke pertanian organik? Karena Poktan membutuhkan pendanaan cukup besar untuk sertifikasi. Mohon arahannya. Ya, saya kira ini bisa ya kita dorong. Kalau di zakat sudah ya, sudah mulai. Walaupun skalanya belum masif ya. Waktu saya masih di Basnas juga kita sudah ngembangin program apa namanya lumbung pangan yang pertaniannya organik ya, yang organik begitu. Itu juga sudah kita dorong.
Cuman levelnya adalah level mikro ya, usaha mikro dan kecil. Jadi lahannya juga sedikit-sedikit karena memang penerima manfaatnya adalah mustahik. Tapi kalau kita ingin dorong secara lebih besar ya tentu wakaf bisa menjadi solusi tadi ya. Nah, tinggal siapa yang meng-create. Nah, ini yang mungkin kita perlu dorong BWI misalnya ya atau kita sendiri ya. Apa namanya di IPB lewat unit wakaf kita dorong supaya ada program-program wakaf yang kaitannya dengan pengembangan pertanian organik begitu. Jadi intinya sih kita perlu terus sosialisasi di samping kita perlu terus usulkan mengenai produknya ya produk wakaf yang inline dan relevan dengan pengembangan organic farming. Begitu. Syukron Pak Irfan atas jawabannya terkait pertanyaan dari Bu Farida Dewi. Dan dari jamaah atau peserta webinar lainnya yang ingin bertanya boleh ya langsung raise hand atau via kolom chat itu. Terkait pertanyaan terkait green wakaf dan green zakat ini teman-teman semua karena insya Allah banget ya sangat membantu pertama lingkungan ya sangat membantu lingkungan dan perekonomian di negara kita juga gitu ya. Oke. Ya, ini dari Pak Bangun ya. Bangun. Ya, jadi memang belanja sosial kalau di level pemerintah ya ini kaitan dengan apa berbagai program sosial ya seperti bantuan langsung, subsidi dan sebagainya itu ada ya. Tapi kalau untuk masyarakat sebenarnya kita ada konsep ini apa namanya CDIC. Itu adalah konsep yang mengajarkan cara berpikir untuk mengelola keuangan gitu. Apa C yang pertama charity, kedua D itu debt utang, I-nya investment, C yang kedua adalah consumption. Jadi charity ini ada yang mandatory, ada yang voluntary. Yang mandatory adalah zakat, yang voluntary infak sedekah wakaf. Jadi lewat CDIC ini kita ingin mengubah cara berpikir. Jadi kalau misalnya kita menerima pendapatan dari manapun ya, selama halal, bisa dari gaji dosen misalnya atau dari bisnis dan sebagainya, dari usaha konsultan misalnya, maka yang harus kita pikirkan pertama kali keluarkan dulu zakatnya. Ya, kalaupun misalnya belum masuk wajib zakat, paling nggak infak sedekah wakaf. Ya, minimal 2,5%. Bolehlah kalau dianggarkan misalnya maksimal 10%, boleh. 10% itu 2,5% zakat, 7,5%-nya infak sedekah wakaf. Nah, ini yang perlu untuk kita galakkan. Jadi cara berpikirnya begitu. Baru yang kedua harus bayar utang. Ya, surga sangat sensitif terhadap orang yang berutang. Nggak bisa masuk tuh sebelum utangnya diselesaikan. Kalau di akhirat kan susah, nggak gampang tuh nyelesain utang. Ya, kita harus cari yang kita utang apa miliaran orang di situ ya. Dan kalau sudah ketemu, pilihannya dua. Kita share pahala kita untuk dia, atau yang kedua, kalau kita udah nggak punya pahala, dosa dia yang di-share ke kita. Nauzubillah ya. Dua-duanya nggak enak gitu. Nah, jadi bayar utang. Yang ketiga apa? Investment. Ya, utangnya kalau bisa jangan lebih dari 20 atau 25% lah dari pendapatan kita ya. Nah, yang ketiga itu investment, silahkan ya. Nabung, bisa nabung di bank syariah, bisa proteksi untuk masa depan ya di asuransi syariah atau investasi di saham syariah silahkan. Tapi harus ada ya, termasuk misalnya untuk keperluan jaga-jaganya itu perlu investment. Karena kita diperintahkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat kata Quran ya. Dan yang terakhir baru C yang kedua adalah consumption. Sisanya baru untuk konsumsi. Prinsipnya konsumsi itu dua aja. Satu harus halal toyib. Yang kedua nggak boleh israf dan tabzir. Itu aja prinsipnya. Selebihnya silahkan konsumsi. Nah ini cara berpikir yang perlu untuk terus kita sosialisasikan. Saya kira cukup ya kalau nggak ada pertanyaan yang lain. Ya, Pak Irfan, karena sepertinya gue udah
cukup ya karena dari jam 7 ya. para peserta juga sudah tidak mengirimkan pertanyaan lagi itu. Oke, insya Allah ya. Mungkin berikutnya ada penyerahan sertifikat dari DKM Al-Huriyah. Mungkin boleh operator ditampilkan dulu sertifikatnya. Nanti di WA ya. Insya Allah akan ada penyerahan sertifikat dari Ketua DKM Al-Huriyah dari Ustadz Abdul Munif ya kepada Pak Irfan Syakibek selaku pemateri pada pagi hari ini. Kepada Prof. Abdul Munif kita persilakan. Oke, karena eh, sepertinya Ustadz Munifnya sedang ada kegiatan lain. Mungkin boleh buat operator diambil gambarnya. Jadi ini ya Pak Irfan sertifikat kita pada pagi hari ini. Sebenarnya saya mengucapkan syukron jazakallah khair Pak Irfan atas materinya sangat eh, membantu ya terkait gimana Green Zakat ini dan Green Wakaf ini membantu perekonomian di Indonesia juga gitu. Ya syukron Pak Irfan atas materinya. Oke, berikutnya akan ada pengumuman. Mungkin boleh operator ditampilkan lagi untuk pengumumannya. Untuk ya gambar pengumuman kita pada pagi hari ini. Ya, Alhamdulillah per 21 Maret 2025, Alhamdulillah untuk update donasi MBG dan MSG di kegiatan Semarak Ramadan Al-Huriyah itu sudah terkumpul 360.382.785 dengan total penggunaan 379.600.000. Nah, dari penggunaan ini kita masih defisit sebanyak 19.547.215 ribu. Bagi jamaah semua yang mau ikut berdonasi, bisa langsung ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 016040439229 dengan nama rekening DKM AHKAS. Dan untuk Bank BNI itu dengan nomor rekening 38 dengan nomor rekening 38 88 650 dengan nama rekening DKM Al-Huriyah. Nah, bagi jemaah semua, bagi peserta kajian semua yang ingin berdonasi, bisa tambahkan kode angka 6 di akhir nominal transfer, seperti 100.000 di belakangnya 06. Berikutnya, operator mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Oke, untuk esok hari, insya Allah akan ada kegiatan inspirasi Ramadan kembali pada Ahad 23 Maret 2025 dengan narasumber Rizal Fahreza SP. Beliau merupakan alumni IPB dan CEO dari Agrowisata Eptilu Garut. Dan tema untuk Semarak Ramadan esok harinya yaitu menjadi petani milenial penebar manfaat. Oke, itu ya ada lagi eh, operator. Oke, itu untuk pengumuman pada pagi hari ini. Sebenarnya sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Irfan Syokibek ya, syukron jazakallah khair Pak Irfan atas materinya, atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk para jemaah semua, syukron jazakallah khair atas kehadirannya. Semoga menjadi penambah ilmu, ya, penambah eh, cara berpikir kita tentang zakat itu. Semoga eh, bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu yang bisa saya sebagai MC pada pagi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Ditutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sempurnakan dengan doa fardhu majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kegiatan kita webinar Semarak Ramadan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.